Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Firmansyah. Saya Sofyan. Pada pagi hari ini kami sudah berada di laboratorium teknologi pengolahan hasil ternak, yang dimana pada pagi hari ini kami akan melakukan praktikum mata kuliah ilmu dan teknologi pengolahan daging dan hasil ikutan ternak. Yang dimana pada praktikum kali ini terdiri dari 5 acara. Yang pertama adalah pengukuran daya ikat air, kemudian yang kedua pengukuran susut masak daging, kemudian yang ketiga pengukuran pH daging, kemudian yang keempat pengukuran daya putus daging, kemudian yang terakhir adalah pengamatan tekstur, aroma, dan warna dari daging tersebut. Baik teman-teman sekalian, untuk lebih lanjutnya bisa teman-teman saksikan dan mengamati video yang akan kita buat. Ya, baik teman-teman, sekarang kita masuk ke acara pertama, yaitu penentuan daya ikat air daging. Nah, adapun bahan yang kita perlukan, yang pertama itu daging ternak ya. Pertama daging sapi, daging kambing, dan daging ayam broiler. Terus bahan yang kedua yaitu kertas saring ya. So, kita sama-sama lihat. Ini kertas saring. Nah, adapun alat-alat yang dibutuhkan, yang pertama yaitu timbangan analitik. Sama-sama lihat ya teman-teman, timbangan analitik. Kenapa kita menggunakan timbangan analitik? Karena timbangan analitik ini dia konsentrasinya sampai 0,1 gram. Selanjutnya yang kita butuhkan yaitu pinset. Selanjutnya yaitu kaca dan pemberat, dan yang terakhir yaitu plastik grid untuk mengukur daya ikat airnya. Baik teman-teman, kita langsung masuk ke langkah kerja ya. Baik, untuk langkah-langkah yang pertama kali kita lakukan adalah dengan memberi label kertas saring yang akan kita gunakan. Karena nanti dari ketiga daging ini akan ada masing-masing 3 sampel ya. Jadi supaya tidak keliru, kita bisa sama-sama catat untuk sampel-sampel masing-masing, sampel-sampelnya. Ini bisa kita lihat ya, saya sudah memberikan nomor pada kertas saringnya. Nah, selanjutnya kita bisa langsung menimbang sampel daging ya. Nah, adapun sampel yang dibutuhkan hanya 0,3 gram. Baik, kita bisa langsung menggunakan timbangan analitik. Kita menggunakan ini ya sebagai wadahnya. Nah, sebelum kita gunakan, kita nolkan dulu ya untuk pengukurannya di sini. Ya. Dan kita bisa langsung memasukkan atau menimbang daging yang sudah dipotong sebesar 0,3 gram. Ya, 0,3 gram ya teman-teman. Nah, selanjutnya setelah ditimbang, kemudian daging tersebut kita letakkan di antara kedua kertas saring. Di antara kedua kertas saring, kita ambil menggunakan pinset, taruh di tengah-tengah ya. Karena nanti akan dipres untuk melihat daya ikat airnya. Jadi bisa kita sama-sama lihat, kita taruh di antara kedua kertas saring. Langsung ditekan. Ya, baik teman-teman, langkah selanjutnya. Di sini dagingnya sudah berada di antara kedua kertas saring ya. Selanjutnya kita bisa memberikan beban atau dipres. Nah, di sini bukan hanya kita bisa menggunakan beban, karena di laboratorium TPHT ini memiliki alat yang namanya tenderometer ya. Bisa kita lihat ini namanya tenderometer. Nah,
Langkah selanjutnya yaitu pertama kita meletakkan flat kaca di sini, flat kaca, kemudian bisa kita letakkan sampelnya di tengah-tengah ya. Selanjutnya kita letakkan kembali plat kaca kedua di atasnya. Kemudian pengamannya supaya kacanya tidak langsung tertekan dengan besi. Nah, setelah itu langsung bisa diberikan tekanan hingga 35 kg. Nah, adapun diberikan tekanan atau pemberat selama 5 menit ya. Nah, dan setelah 5 menit kita bisa langsung melihat daya ikat airnya pada kertas taring. Ya, baik, setelah 5 menit kita bisa melepaskan ban, membuka. Melepaskan lempengan kaca. Dan beginilah hasilnya, dan kita bisa langsung menghitung menggunakan plastik grid. Ya baik teman-teman ya, kita bisa lihat hasilnya. Nah, untuk mempermudah kita mengukur nanti menggunakan plastik grid, alangkah baiknya ini garis-garis ini kita gambar terlebih dahulu ya, supaya lebih memudahkan. Baik teman-teman, kita langsung menghitung ya, menggunakan plastik grid. Baik, bisa dilihat ya, metode penghitungannya seperti ini. Nah, di sini ada dua area ya. Nah, di sini ada area basah, dan di sini area dagingnya. Nah, di sini kita menghitung ya. Nah, ini kita akan hitung jumlah kotak ini berapa. Nah, di sini kan ada kotak yang memang tidak full dengan area ini. Nah, jadi contohnya ini kan lebih dari setengah, maka dihitung 1. Nah, adapun yang tidak lebih dari setengah itu tidak dihitung ya teman-teman sekalian. Jadi bisa kita hitung di sini untuk areanya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Jadi semuanya 22 ya. Nah, untuk area dagingnya di sini kita bisa hitung juga 1, 2, 3, 4. Jadi di sini bisa langsung kita tulis ya. Area basahnya tadi 22 dikurangi dengan area dagingnya 4 sama dengan 18. Ya, selanjutnya ini data-data yang sudah kita himpun. Teman-teman bisa mencatat sebagai data laporannya. Oke teman-teman semua, kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu acara kedua, yaitu penentuan susut masak daging. Nah, terlebih dahulu bahwa susut masak daging ini merupakan pengurangan ataupun penyusutan
dari berat awal daging sampai dengan berat ketika daging tersebut masak. Jadi teman-teman akan mengetahui perbandingan dari berat awal dan berat akhir dari ketiga sampel kita ini. Oke teman-teman semua, sebelum kita berlanjut ke praktikum kita, terlebih dahulu kita akan melakukan pengenalan alat dan bahan. Oke, untuk yang pertama adalah bahan. Bahan yang kita gunakan di sini ada 3 sampel ya teman-teman. Untuk daging yang pertama adalah daging sapi. Jadi daging sapi ini kami peroleh di pasar ya. Kemudian daging yang kedua adalah daging kambing. Oke, bisa dilihat daging kambing. Kemudian daging yang ketiga adalah daging ayam broiler. Adapun bahan selanjutnya yang kita gunakan adalah tisu teman-teman. Oke, jadi fungsi dari tisu ini adalah untuk mengelap. Nanti setelah proses pemasakan, jadi ada sedikit air, maka di situ kita akan menekan-tekan untuk mengurangi air pada sampel. Oke, selanjutnya adapun alat yang kita gunakan dalam acara kedua ini, yang pertama adalah timbangan analitik ya. Oke, timbangan analitik. Adapun timbangan analitik ini memiliki tingkat kepekaan 0,1. Oke, selanjutnya adalah wadah ataupun piring kecil. Kemudian telenan juga. Kemudian ada pinset untuk memudahkan kita untuk mengambil sampel yang ukurannya sangat kecil ataupun cukup kecil. Kemudian ada kertas label. Jadi fungsi dari kertas label ini untuk memudahkan kita agar mengetahui ataupun memberi kode pada setiap sampel yang kita gunakan dalam praktikum. Kemudian yang selanjutnya adalah plastik clip. Jadi tujuan dari plastik clip ini adalah untuk menaruh ketiga sampel ini ketika proses perebusan. Oke, mungkin kita akan langsung ya ke cara kerjanya. Cara kerja yang pertama adalah kita melakukan penimbangan. Jadi ketiga sampel ini kita lakukan penimbangan sebanyak 5 gram. Oke teman-teman, karena kita sudah melakukan proses pemotongan ya, mungkin kita akan langsung saja untuk menimbang sampel ini. Oke, terlebih dahulu kita taruh wadahnya. Jangan lupa teman-teman, kita nolkan terlebih dahulu ya. Oke, jika sudah nol, kita timbang sampel. Untuk sampel yang pertama adalah daging sapi. Oke. Sudah ya? Oke, sebesar 5,02. Baik teman-teman, untuk berat awal sampel selanjutnya bisa teman-teman lihat di gambar yang telah kami sediakan dan kemudian teman catat untuk keperluan laporan teman-teman. Oke teman-teman semua, setelah kita melakukan proses penimbangan terhadap sampel, jangan lupa kita catat berat awal dari sampel tersebut. Jika telah kita catat berat awal dari sampel, maka langkah selanjutnya adalah kita memasukkan sampel ini ke dalam plastik clip. Tujuan kita masukkan ke dalam plastik clip ini agar memudahkan kita pada proses pemasakan nanti. Dan jangan lupa juga menulis label di setiap plastik clip agar tidak tertukar dengan sampel yang lainnya. Oke, teman-teman semua, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan proses pemasakan ataupun perebusan terhadap sampel kita. Jadi terlebih dahulu teman-teman harus pastikan bahwa semua sampel yang teman-teman gunakan sudah terikut ya. Kemudian teman-teman akan melakukan pemasakan ataupun perebusan menggunakan mesin pemasak ini yang disebut dengan water bath. Terlebih dahulu teman-teman harus memastikan bahwa suhu dari water bath ini yaitu 80 derajat Celcius. Oke, bisa dilihat di sini ya. Nah. Oke, setelah suhu di dalam water bath ini sudah mencapai 80 derajat Celcius, maka sampel ini bisa kita masukkan. Oke teman-teman, langsung saja dimasukkan sampelnya. Setelah itu kita tutup kembali, kemudian kita tunggu selama 10 menit. Oke teman-teman, setelah kita melakukan perebusan selama 10 menit,
menggunakan water bath ini dengan suhu 80 derajat Celcius. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan proses pengangkatan. Oke teman-teman semua, setelah kita melakukan proses perebusan kemudian kita angkat, langkah selanjutnya adalah kita keluarkan sampel tadi dari plastik lid. Oke, kemudian kita letakkan sesuai dengan kode yang telah kita tetapkan 1A ya. Jadi di sini ada sisa-sisa air perebusan, maka untuk mengurangi air tersebut kita melakukan pengurangan air atau kita melakukan pengapan menggunakan tisu. Cukup kita tekan-tekan saja. Oke teman-teman semua, langkah selanjutnya adalah kita melakukan proses penimbangan agar kita mengetahui berat akhir dari sampel yang kita lakukan. Oke, langsung kita ambil saja ya. Terlebih dahulu jangan lupa ya, timbangan ini kita nolkan terlebih dahulu. Oke, jika sudah langsung kita lakukan proses penimbangan. Oke, jika sudah langsung saya catat dan teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya. Ya, baik teman-teman, kita beralih ke acara 3 yaitu pengukuran pH daging. Nah, pengukuran pH daging ini dilakukan untuk mengetahui berapa sih pH daging yang akan kita konsumsi dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya adapun bahan yang akan kita gunakan yaitu seperti biasa ya, daging ternak. Yang pertama itu daging sapi, daging kambing, dan daging ayam broiler. Nah, bahan yang selanjutnya yaitu air destilasi ya. Kita menggunakan Aquades. Nah, air destilasi ini bertujuan untuk menetralkan ya. Bisa juga kita gunakan untuk membersihkan alat-alat yang kita gunakan. Nah, adapun alat yang akan kita gunakan yaitu yang pertama adalah pH meter. Ini ya, pH meter. pH meternya sudah menggunakan sistem digital ya, sudah menggunakan sistem digital. Selanjutnya yaitu gelas piala ya. Nah, gelas piala ini kita gunakan untuk mengukur air destilasi yang akan kita gunakan. Sini kita sudah beri tanda pada garis 15 mili ya, 15 ml untuk memudahkan kita untuk mengukur air destilasi yang akan kita gunakan. Dan tak lupa juga timbangan analitik ya, seperti biasa untuk mengukur berapa berat sampel yang akan kita gunakan. Nah, oh ya, yang paling penting juga pisau ya, pisau untuk memotong dan mencacah daging yang akan kita ukur pH-nya. Baik, kita langsung masuk ke langkah kerjanya. Nah, langkah kerja yang pertama kali kita lakukan adalah mengukur berat daging yang akan kita gunakan. Seperti biasa, kita mengukur menggunakan timbangan analitik dengan wadah tersebut, wadah di sini. Sebelumnya kita nolkan dulu ya, nolkan. Barulah kita menimbang sampel daging sebanyak 10 gram.
Ya, baik teman-teman, kita beralih ke acara 3 yaitu pengukuran pH daging. Nah, pengukuran pH daging ini dilakukan untuk mengetahui berapa sih pH daging yang akan kita konsumsi dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya adapun bahan yang akan kita gunakan yaitu seperti biasa ya, daging ternak. Yang pertama itu daging sapi, daging kambing, dan daging ayam broiler. Nah, eh, bahan yang selanjutnya itu air destilasi ya. Kita menggunakan Aquades. Nah, air destilasi ini bertujuan untuk menetralkan ya. Bisa juga kita gunakan untuk membersihkan alat-alat yang kita gunakan. Nah, adapun alat yang akan kita gunakan yaitu yang pertama adalah pH meter. Ini ya, pH meter. pH meternya sudah menggunakan sistem Cita. digital ya, sudah menggunakan sistem digital. Selanjutnya yaitu gelas piala ya. Nah, gelas piala ini kita gunakan untuk mengukur air destilasi yang akan kita gunakan. Sini kita sudah beri tanda pada garis 15 mili ya. 15 ml untuk memudahkan kita untuk mengukur air destilasi yang akan kita gunakan. Dan tak lupa juga timbangan analitik ya, seperti biasa untuk mengukur berapa berat sampel yang akan kita gunakan. Nah, oh ya, yang paling penting juga pisau ya, pisau untuk memotong dan mencacah daging yang akan kita ukur pH-nya. Baik, kita langsung masuk ke langkah kerjanya. Nah, langkah kerja yang pertama kali kita lakukan adalah mengukur berat daging yang akan kita gunakan. Seperti biasa, kita mengukur menggunakan timbangan analitik dengan wadah tersebut, wadah di sini. Sebelumnya kita nolkan dulu ya, nolkan. Barulah kita menimbang sampel daging sebanyak 10 gram. Baik, setelah kita mendapatkan sampel sebanyak 10 gram, daging tersebut bisa kita langsung cacah ya. Kita cacah terlebih dahulu hingga daging tersebut halus. Baik, setelah dagingnya halus, kita masukkan kembali ke wadah di sini ya. Nah, ini kita lihat ada kodenya ya, 1A. Nah, kemudian kita menambahkan air destilasi. Yang saya sampaikan tadi, kita menggunakan gelas piala yang sudah diberikan label di sini ya sebagai penanda. Di sini batas 15 ml. Baik, kita langsung tuangkan ya dalam wadah ini 15 ml. Kemudian kita bisa mengaduknya. Ya, baik, setelah diaduk dan kita akan menggunakan air destilasi, kita bisa diamkan selama kurang lebih 5 sampai 10 menit dan nanti kita bisa langsung mengukur pH-nya menggunakan pH meter. Ya, baik teman-teman, setelah kita diamkan sampel yang sudah dilakukan dengan air destilasi selama 5 sampai 10 menit, kita bisa langsung mengukur pH-nya menggunakan pH meter. Sebelum kita gunakan pH meternya, terlebih dahulu kita netralkan dengan air destilasi ya, atau air Aquades.
Ya, teman-teman, bisa kita lihat dan bisa kita langsung celupkan ke ini ya, sampelnya. Ya, dan bisa sama-sama kita lihat pH-nya berapa di sini. Dan langsung bisa kita catat sebagai data dari praktikum kita pada pengamatan pH. Jadi hasilnya bisa langsung dicatat ya sebagai data laporan teman-teman sekalian. Oke, teman-teman semua, kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu acara keempat, yaitu penentuan daya putus daging. Adapun sampel kita sama seperti sampel yang tadi, yaitu 3 sampel, yaitu daging sapi, kemudian daging kambing, kemudian daging ayam broiler. Jadi ketiga sampel ini telah kita lakukan proses perebusan ya, atau pemasakan seperti pada acara yang ketiga. Kemudian adapun alat-alatnya itu adalah pinset, sama juga seperti yang tadi ya, dari pisau. Kemudian, tapi yang paling penting di sini ada jangka sorong. Kemudian ada juga di sana itu tendometer agar kita mengetahui tingkat daya putus dari daging tersebut. Oke, langsung saja ya. Jadi sampel ini kita ambil ya, kemudian kita lakukan proses pengukuran sesuai dengan yang telah ditetapkan, di mana bahwa lebar dari sampel ini adalah 1,5 cm. Oke. Jadi kami sampaikan juga bahwa timbangan ini merupakan bahwa jangka sorong ini merupakan jangka sorong yang sudah digital ya teman-teman. Jadi sangat mudah untuk kita melakukan praktikum. Oke, ini sudah pas. Kemudian kita akan lanjut ke tebal. Oke, tebalnya. Oke, kita akan ukur sebesar 0,67 cm kan. Oke, terasa sudah cukup ya? 0,67. Teman-teman semua, setelah kita melakukan pemotongan sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan lebar, kemudian ketebalannya, langkah selanjutnya adalah kita akan mengukur daya putus dari daging ini. Oke, setelah kita masukkan ke sini ya. Oke, bisa lihat teman-teman. Oke, langsungnya akan kita taruhkan di tendometer ini. Oke, kita paskan dengan mata pisau ini ya. Oke. Setelah itu kita lakukan proses pengamatan. Terlebih dahulu kita pastikan bahwa ini sudah 0 ya. Oke teman-teman, jika sudah kita pastikan sudah 0 ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan mengukur daya putus dari daging ini. Setelah kita pastikan bahwa sampel ini telah putus menggunakan alat tendometer dengan mata pisau ini, dikatakan putus seperti ini ya. Jadi putus, beda antara putus dengan terlepas ya. Jadi ini sudah putus. Setelah putus, jadi angka yang tadi yang di sini itu, jadi kita lihat angka tertinggi. Jadi itulah daya putus dari sampel ini. Oke. Berikut hasil dari nilai ataupun tingkat daya putus dari masing-masing sampel dengan satuan gram ya. Dan teman-teman bisa catat sendiri. Baik teman-teman, kita selanjutnya beralih ke acara 5, yaitu acara terakhir, yaitu pengamatan tekstur, aroma, dan warna daging. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu
daging ternak ya. Yang pertama daging sapi, daging kambing, dan daging ayam broiler. Nah, adapun alat yang dibutuhkan yaitu alat untuk mengukur warna daging ya. Ya, baik teman-teman, kita bisa langsung untuk mengamati tekstur daging. Nah, sebelumnya saya sampaikan bahwasanya untuk mengamati tekstur daging itu kita bisa lihat di sayatannya ya. Sini disayat di sini, jadi bisa kita cek teksturnya di sini. Nah, adapun untuk tekstur daging sapi, daging yang pertama itu teksturnya kasar teman-teman, bisa kita rasakan. Selanjutnya untuk daging yang kedua teksturnya sedang. Nah, selanjutnya untuk daging yang ketiga itu teksturnya halus. Baik, selanjutnya kita bisa merasakan aroma daging. Nah, adapun aroma daging ini ada 3 parameter. Yang pertama segar, yang kedua tidak segar, dan juga busuk. Nah, di sini kita bisa rasakan langsung aroma dari daging segar, karena daging ini masih segar ya teman-teman, jadi aromanya masih segar karena baru disembelih dari subuh ya, 30 menit sebelum dilakukannya praktikum. Dan ketiga, daging ini kita merasakan aromanya masih segar. Mungkin teman-teman bisa ketahui ya rasa dari aroma segar itu bagaimana, tidak segar itu bagaimana, dan busuk itu bagaimana. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu pengamatan warna daging. Nah, teman-teman bisa langsung mengamati ya untuk warna dagingnya. Nah, untuk warna dagingnya bisa dicatat ya sebagai apa? Sebagai data dari laporannya. Oke teman-teman semua, sekian video praktikum dari kami. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman dan memperdalam ilmu teman-teman terkait mata kuliah ilmu dan teknologi pengolahan daging dan hasil ikutan. Nah, untuk itu kami berdua menunggu laporan dari teman-teman sekalian. Tetap semangat mengerjakan laporan dan tetap menjaga kesehatan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.